Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kartografi yang diampu Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di Vclass, kami mencoba membuat ringkasan materi terkait dengan judul komponen-komponen pada peta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi bisa digunakan di Vclass atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi komponen-komponen pada peta oleh kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Adi Setiawan, yang kedua Amalia Ramawati, yang ketiga Susilawati, yang keempat Nailul Faizin. Yang pertama, kita membahas judul peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta, tetapi tidak hanya di tengah atas peta maupun dapat diletakkan di bagian-bagian peta lain, asalkan tidak mengganggu kenampakan keseluruhan peta. Nah, biasanya judul ini berbeda dengan yang kita temukan di atlas atau buku paket modul misalnya, karena itu disesuaikan dengan percetakan. Skala peta. Yang kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan di antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan aturan yang sama pembilang yang terletak di bagian atas. Pecahan merupakan satu unit peta dan penyebut yang terletak di bawah. Pecahan merupakan angka dalam unit yang sama yang menunjukkan jarak yang sebenarnya di lapangan atau bumi. Bila ingin menyajikan data yang rinci, maka digunakan skala besar, misalnya 1:5000. Sebaliknya, apabila ingin ditunjukkan hubungan kenampakan secara keseluruhan, digunakan skala kecil, misalnya 1:1 juta. Contohnya 1:500.000, artinya 1 cm di bagian peta sama dengan 500.000 cm jarak yang sebenarnya. Apabila dipakai satuan cm, maka artinya 1 cm jarak di peta sama dengan 500.000 jarak cm atau 5 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya, legenda peta. Legenda peta merupakan penjelasan dari simbol-simbol yang terdapat dalam peta, gunanya agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi peta. Contohnya simbol peta yaitu batas negara, provinsi, jalan raya, jalan utama. Bisa dilihat di gambar, itu ada seperti simbol atau istilah bekennya icon ya, seperti jalan utama, jalan alternatif. Itu gunanya untuk memudahkan. Jadi pembaca yang orang awam itu tahu, oh ini seperti air ya, air berarti ini lokasi
rawan banjir ya, lalu dan lain-lain. Selanjutnya garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal yang terdapat pada peta yang berfungsi untuk menunjukkan letak astronomis suatu tempat dengan cara dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu. Garis ini terdiri dari dua jenis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis yang melintang secara horizontal disebut dengan garis lintang, sedangkan yang melintang secara vertikal disebut garis bujur. Dan garis-garis ini juga memudahkan untuk mengetahui perbedaan waktu juga di berbagai wilayah. Selanjutnya garis tepi peta. Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta. Garis tepi pada peta berfungsi untuk menuliskan angka-angka derajat astronomis yang menunjukkan lokasi suatu daerah. Seperti di gambar, ditunjukkan garis-garis tepi pada peta. Ada garis tepi kiri, ada garis tepi bawah, ada garis tepi kanan, dan ada garis tepi atas. Selanjutnya sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh, dan tahun pembuatan peta adalah tahun yang dibuat peta tersebut. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis peta tertentu seperti peta tematik. Sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Bisa dilihat sumber petanya dan tahun pembuatannya di gambar. Biasanya ini harus ditambahkan dalam komponen-komponen pembuatan peta. Selanjutnya simbol peta. Simbol warna. Yang pertama simbol warna. Simbol warna pada peta ditunjukkan untuk tiga hal, yaitu untuk membedakan, untuk menunjukkan tingkat kualitas maupun kuantitas atau gradasi, dan untuk keindahan. Dalam menyatakan perbedaan digunakan berbagai warna atau pola, misalnya laut berwarna biru perkampungan berwarna hijau, lalu ketinggian daratan itu warna gradasinya itu semakin gelap semakin tinggi datarannya, sedangkan gradasi pada warna biru laut itu semakin tua birunya semakin menunjukkan bahwa kedalaman laut itu semakin dalam. Lalu selanjutnya lettering peta. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam lettering suatu peta, yaitu sebagai berikut. 1. Corak atau macam huruf, meliputi ketebalan garis dan huruf serta coretan pada awal dan akhir setiap huruf. 2. Bentuk huruf, meliputi huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar, kecil, tegak, atau romana atau upright, miring atau italic. Huruf-huruf yang dipakai pada kartografi modern disebut sans serif, contohnya seperti font gotik. Yang ketiga, ukuran huruf dinyatakan dalam istilah point size. 1 point size memiliki tinggi kurang lebih 0,35 mm atau setara 1/27 inci. Point size merupakan jarak tepi atas atau ascender dan tepi bawah atau descender. 4. Kontras antara huruf dan latar belakang atau background. Jadi nanti fontnya pada peta itu harus kontras antara background atau petanya dengan tulisannya. Misalnya jika backgroundnya biru berarti karena melambangkan lautan ya, pada peta itu tulisannya, letteringnya diusahakan itu hitam atau warna-warna netral yang orang bisa lihat.
dan kontras dengan backgroundnya. Kelima, metode lettering atau penampakan atau penulisan pada peta. Metode itu harus dikembangkan dan disiasati untuk agar pembaca itu tahu bahwa ini font ini dapat enak dilihat atau kontras. Jadi pembaca itu tahu bahwa ini tuh tak apa misalnya, terus ini apa. Lalu terakhir, penempatan nama atau huruf. Penempatan ini harus sesuai dengan format peta yang berkembang di saat ini. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.